Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, NIM 240201020454 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis aqua dan versus mineral ketika dengan judul ketika penguasaan pasar berubah menjadi isu etika. Untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis, dalam hal ini memenuhi UTS. Pertama, latar belakang kasus. Pada tahun 2017, pasar air mineral Indonesia diguncang oleh kasus rumit yang melibatkan dua pihak dalam industri tersebut, yaitu Aqua dan Mineral. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menguraikan kasus di mana PT Tirta Investama, produsen Aqua, dan distributornya PT Barina Agung Perkasa dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan kekuatan pasar mereka dan terlibat dalam praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagai pemimpin pasar jangka panjang, PT Tirta Investama merasa tidak nyaman dengan meningkatnya keberhasilan produsen mineral PT Tirta Presindo Jaya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pangsa pasarnya tetap tidak tersentuh dan tidak terpengaruh oleh kebangkitan pesaing, PT Tirta Investama diduga menggunakan kekuatan distribusinya untuk menekan pengecer agar tidak menjual produk produsen air lainnya. Selain itu, ada dugaan bahwa perusahaan PT Investama juga menerapkan beberapa praktik yang dapat dianggap sebagai intimidasi. Adanya dugaan kontrak eksklusif yang menyeratkan bahwa pemilik toko dilarang menjual mineral dan mereka yang menjual mineral secara khusus oleh Aqua dan distributornya akan diancam seperti menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semulanya outlet SO menjadi seller atau WO. Eceran terdapat pedagang yang menjual apabila terdapat pedagang yang menjual mineral. Ada yang perlu dicatat dari tindakan yang dilakukan oleh produsen Aqua bahwa ini jelas-jelas melanggar batas-batas persaingan yang sehat dalam dunia bisnis. Ya, saingan memang hanya satu. Akan tetapi lagi-lagi tidak demikian. Halnya untuk mengubah kekuasaan yang didapat dari pelanggan menjadi elemen pembuka pesaing. Dengan tindakan Aqua tersebut, kemudian mencatat bahwa etika dalam bisnis bukan hanya menjadi materi yang terdapat dalam buku-buku pendidikan semata, akan tetapi juga menjadi prinsip moral yang mengarahkan seseorang dalam bertindak. Dan jika penindasan yang dilakukan dalam eksistensi bisnis ini hanya mempertahankan posisi, ini bukan lagi perlombaan yang terjadi, tetapi penindasan. Karena siapapun pemainnya, kekuatan pasar tidak boleh menghalangi pintu bagi seorang pebisnis lain untuk bersaing. Karena berikutnya dari persaingan yang terjadi adalah pertumbuhan pasar. Ini adalah skenario yang harus tetap berlangsung. Nah, berikutnya analisis pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Investama atau produsen Aqua. Yang pertama, mengingkari prinsip persaingan sehat seperti yang dijelaskan oleh Velasquez tahun 2018 dalam materi etika pasar sesi ke-7. Prinsip pasar yang sehat adalah ketika seluruh pelaku usaha diberikan ruang dan akses yang sama dalam bersaing. Dalam kasus ini, PT Tirta Investama atau produsen Aqua melakukan praktik yang justru menutup ruang bagi mineral untuk bertumbuh dengan menekan pengecer agar tidak menjual produk pesaing. Aqua dinilai melanggar nilai keadilan pasar dan menghalangi kebebasan transaksi. Misalnya, menurut Velasquez, pasar seharusnya berjalan secara alami melalui kompetisi harga dan kualitas, bukan melalui paksaan atau intimidasi. Poin berikutnya menyalahi prinsip keadilan, mengacu pada prinsip etika bisnis sesi ke-6, bahwa prinsip keadilan dalam bisnis adalah tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak. Aqua dalam praktiknya menciptakan situasi timpang, di mana pesaing dipinggirkan, pengecer ditekan, dan konsumen tidak memiliki pilihan bebas.
Ini menyalahi keadilan distributif yang seharusnya menjadi pilar utama dalam etika pasar. Berikutnya, mengabaikan kejujuran dan niat baik. Menurut prinsip kejujuran dan tidak berniat jahat, dalam sesi ke-6 menjelaskan bahwa bisnis idealnya dibangun atas dasar kepercayaan dan komitmen untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan, masyarakat konsumen, atau stakeholder pada umumnya. Dalam praktiknya, Aqua menggunakan dominasinya untuk memanipulasi pasar, termasuk pengecer dan saluran distribusi. Ini jelas mencerminkan adanya niat yang tidak baik dan menyimpang dari nilai etika yang seharusnya dijunjung. Berikutnya, melanggar tanggung jawab etis terhadap stakeholder. Dari materi sesi kedua, pendekatan terhadap stakeholder menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak secara adil, termasuk konsumen, pesaing, dan mitra dagang. Tindakan Aqua yang membatasi pilihan konsumen dan menekan mitra distribusi menunjukkan bahwa mereka gagal menerapkan prinsip etika terhadap para pemangku kepentingan. Menurut pendekatan stakeholder, semua pihak yang terdampak oleh bisnis seharusnya dihormati dan diberi ruang untuk tumbuh. Poin berikutnya, menciptakan anti kompetisi atau anti etika. Menurut Velasquez tahun 2018, dalam sesi ketujuh, materi etika pasar mengatakan bahwa bentuk pasar seperti oligopoli atau monopoli tersembunyi cenderung menciptakan ketidakadilan struktural. Tindakan Aqua yang membatasi persaingan dapat dikategorikan sebagai bentuk rekayasa pasar yang tidak sehat. Pasar yang etis justru seharusnya mendorong inovasi dan keberagaman produk, bukan menghambatnya. Poin berikutnya, refleksi. Sebagai bahan refleksi, bisnis tanpa etika. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah praktik anti kompetitif seperti pasar oligopoli dan oligopoli? Berdasarkan materi sesi ketujuh, menurut Velasquez tahun 2018 mengatakan bahwa ada tiga pandangan atau sikap kebijakan terhadap hal ini. Yang pertama adalah tidak melakukan tindakan apapun karena kekuatan pasar pada akhirnya akan muncul dan akan membatasi praktik anti kompetisi yang tidak etis tersebut. Yang kedua adalah pandangan yang menerbitkan antitrust law atau kebijakan secara hukum perundangan untuk memecah perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli menjadi lebih kecil sehingga diharapkan akan menjadi perusahaan-perusahaan yang kompetitif. Sedangkan pandangan yang ketiga adalah menganggap bahwa monopoli dan oligopoli dapat mendatangkan manfaat. Oleh karenanya, tidak perlu dipecah karena hanya dibatasi dan diawasi atau melalui regulasi pemerintah. Seperti yang ditekan oleh para pakar etika bisnis, termasuk Velasquez tahun 2018, menjalankan bisnis tidak cukup hanya mengandalkan strategi, tetapi dibutuhkan komitmen terhadap nilai moral dan keadilan. Kepercayaan konsumen dan mitra tidak bisa dibeli. Ia dibangun dari sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya, beberapa pelajaran penting dari contoh tersebut, dari hasil analisis tadi. Yang pertama, etika dan hukum adalah satu dan ada hubungannya. Salah satu tidak bisa benar-benar muncul tanpa ada yang lainnya. Kedua, dominasi bukan alasan untuk menindas, melainkan untuk membina dan membagi kesempatan. Yang ketiga, bisnis yang berdiri atas dasar prinsip yang benar akan bertahan lebih lama daripada prinsip yang dibangun pada perasaan bahwa manusia ada hanya untuk mendapatkan untung. Berikutnya, penutup dengan judul Reputasi Bukan Sekadar Citra. Selaku mahasiswa sebagai calon profesional, penting untuk memahami bahwa reputasi perusahaan tidak dibentuk dari tindakan manipulatif dan anti kompetitif. Ia dibentuk dari tindakan yang adil, jujur, dan berintegritas. Karena itu, mari bangun bisnis bukan hanya untuk untung, akan tetapi juga memberikan nilai dan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.